Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Derajat Ramadhana di Pet Store Indonesia. Nah, di konten kita kali ini itu kita akan membahas tentang bagaimana cara beternak sugar leader agar teman-teman pemula, agar teman-teman yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia SG itu nggak rugi ya. Karena apa? Kebanyakan nih, yang nggak bilang semuanya, kebanyakan orang-orang yang beternak sugar glider itu pengen mencari keuntungan dalam proses penjualan karena dirasa faktor makanan yang dikonsumsi oleh sugar glider itu sangat rendah atau sangat minim ya, termasuk kategorinya itu ya, kalau dibandingkan hewan-hewan lain sehari itu sugar glider cuma mengkonsumsi sekitar maksimal Rp5.000. Satu ekor sugar glider maksimal menghabiskan uang Rp5.000 per hari. Sangat berbeda sekali dengan hewan-hewan lainnya yang memiliki harga relatif sama. Jadi harga sugar glider itu relatif sama ya dengan hewan-hewan lainnya yang tergolong hewan-hewan non apendik atau tanpa harus mengurus surat menyurat kecuali surat kesehatannya. Jadi atau surat vaksin. Jadi kayak misal contoh kucing, harga kucing kurang lebih sama dengan harga sugar glider. Masa harga musang juga sama dengan harga sugar glider, tergantung jenisnya masing-masing. Untuk yang paling rendah sugar glider pun misalnya di harga 350. Kucing dengan ras yang cukup standar itu kucing ras ya, bukan kucing kampung atau lokal. Kucing ras dengan harga 350 sudah dapat kucing yang standar, sehat dan aman gitu. Jadi sedangkan makanannya itu sangat minim, sangat murah di sugar glider dibandingkan kucing gitu. Bukan berarti teman-teman daripada melihara kucing mending melihara sugar glider, bukan. Tapi ini saya ingin membicarakan bahwa kebanyakan orang-orang yang melihat potensi tersebut ingin mencari keuntungan untuk penjualan sugar glider dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga tidak memperdulikan kesehatan, tidak memperdulikan faktor-faktor yang harus dipenuhi untuk si sugar glider, tidak hanya pakan. Sama seperti hewan-hewan lainnya juga butuh perhatian ya, selain membutuhkan seperti makan, vitamin, tempat yang memadai, cukup nyaman dan rapi serta bersih. Tapi sugar glider juga butuh perhatian, juga butuh yang namanya kita care, kita peduli. Bagaimana kita tahu kondisi dia kalau kita nggak peduli, cuma ngasih makan, ngasih makan, ngasih makan. Tanpa kita tahu sugar glider ini itu sebenarnya lagi butuh apa, bukan lagi pengen apa ya. Kalau pengen, mungkin sugar glider cukup dengan buah-buahan, cukup dengan apa yang biasa kita berikan, yaitu bubur sun biasanya teman-teman breeding ya. Bubur sun rasa pisang biasanya itu yang favorit sugar glider ya. Tapi di balik itu sugar glider itu juga punya kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, kita tahu kebutuhan dia dari mana kalau kita nggak dekat dengan dia, kalau kita nggak apa ya, kita nggak paham bagaimana dia itu memberikan respon ke kita, memberikan konfirmasi informasi ke kita. Kalau kita nggak tahu bahasa dia, kita nggak dekat dengan si hewan peliharaan kita nggak akan tahu apa yang dia butuhkan gitu. Sama dengan hewan-hewan lain pun sama seperti itu juga gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut agar teman-teman beternak breeding sugar glider dengan apa ya istilahnya itu maksimal ya, enggak meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan, enggak seperti itu. Tapi saya akan memberikan beberapa cara bagaimana teman-teman ini bisa memaksimalkan produksinya tapi tetap tidak mengabaikan kesehatan si sugar glider. Jadi tips yang pertama nih buat teman-teman yang ingin beternak sugar glider, yang pertama itu yang paling penting yaitu teman-teman itu harus siap untuk modal 3 kali lipat dari harga sugar glider. Contoh kalau misalnya teman-teman pengen pelihara sugar glider klasik grey sepasang. Nah, teman-teman tuh harus minimal punya budget 350 kali 3 gitu. Kenapa? Karena satu, kebutuhan kandang dan perlengkapannya itu nggak murah. Jangan beli yang asal-asal tapi kualitas buruk. Contoh kandang yang karatan, kandang yang sudah lobang, kandang yang tidak bagus gitu. Nanti malah satu, kesehatannya pasti terganggu itu. Itu pasti karat-karat yang ada di kandang itu akan mempengaruhi kesehatan
si sugar glider karena dia itu suka menggesekkan badannya, suka menggesekkan bulunya, suka menggesekkan eh, dada bagian bawahnya itu ke kandang untuk menandai wilayah dari si sugar glider tersebut. Nah, kalau misal itu ada karatnya dan terkena bagian yang vital, itu cukup membahayakan bagi sugar glider, kesehatannya, terus sistem reproduksinya, bahkan juga mempengaruhi pencernaannya ya. Jadi pencernaannya itu gampang banget terganggu. Sugar glider itu beda dengan hewan-hewan pada umumnya yang ketika kita kasih dia pasti yang penting kenyang, dia pasti sehat. Enggak, sugar glider itu bedanya dengan hewan lain adalah mereka butuh ekstra atau butuh lebih diperhatikan di bidang kesehatannya karena cukup rawan banget kesehatan sugar glider itu. Contoh yang paling sering itu pencernaan, dan awal dari gangguan pencernaan itu jangankan orang awam, orang-orang breeding yang sudah lama pun kalau nggak memperhatikan sugar glidernya dengan benar, pasti sugar glidernya akan mengalami penyakit pencernaan. Nah, penyakit pencernaan itu adalah awal dari penyakit-penyakit lainnya seperti karang gigi, seperti kurus, kejang, stroke, dan lain-lain. Banyak banget penyakit-penyakit sugar glider yang cukup vital yang berawal dari pencernaannya terganggu. Dan pencernaan terganggu kebanyakan karena makanan yang tidak steril dan kandang yang tidak steril dan tidak layak pakai ya. Nah, itu yang penting ya, 3 kali lipat itu satu buat tempat tinggalnya, tempat bernaungnya itu usahakan ya standar lah gitu. Standar itu ya ada tempat tidur, ada kandang yang sterilnya, ada tatakannya. Kalau tatakannya dikasih alas lagi nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi harus selalu bersih. Terus kasih kayu-kayuan di dalamnya. Kalian cari kayu-kayu yang bisa digigit-gigitin sugar glider. Paling bagus adalah kayu kopi. Kalau kayu batang kopi itu bagus karena aromanya ke badan si sugar glider itu nggak terlalu bau, nggak menyengat. Kalau pakai kayu biasa atau nggak pakai apapun, nah itu baunya itu numpuk gitu, nggak bagus banget aromanya ketika dimasukkan di dalam ruangan. Dan yang ketiga yaitu tempat makan, tempat minum yang steril, yang bagus. Jangan asal-asal. Setiap hari harus dicuci tempat makannya setelah diberikan. Dan makanannya harus selalu segar. Jangan makanan basi dikasihkan. Sugar gitu rawan banget ya. Beda sama musang, beda sama kucing. Kita kasih makanan sisa itu masih mau, musang masih mau, kucing masih mau, masih pencernaannya itu masih aman, kekuatan imunnya itu tinggi ya. Kalau kucing sama si musang dan jenis-jenis lainnya, hewan-hewan lainnya ya. Beda ya, sugar glider ini tuh rawan banget, beda juga sama tikus. Tikus itu dikasih makan makanan basi, sisa, karak, direndam itu masih oke. Tapi kalau sugar glider itu nggak bisa semudah itu. Karena apa? Sugar glider itu pencernaannya rawan banget, terganggu, dan itu kebanyakan peternak itu tidak memahami hal itu. Dan buat teman-teman nih yang sudah pernah mengalami juga kita mengalami hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya, tiba-tiba kejang, tiba-tiba stroke, tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba kurus. Nah, itu adalah tanda-tanda kekurangan gizi, malnutrisi. Banyak banget sebenarnya sugar glider yang selalu kebanyakan 90% berawal dari pencernaan. Jadi tips yang kedua adalah setelah kalian mempersiapkan budget 3 kali lipat, kalian harus mempersiapkan ilmunya dulu. Caranya gimana? Kalian cari di konten-konten kreator lainnya selain dari saya, kalian cari di konten-konten lainnya. Bagaimana cara merawat sugar glider, kebutuhannya apa saja, vitaminnya apa saja. Nah, kalian cari itu dan beli vitaminnya, beli kebutuhan lainnya, travel pouch misalnya. Terus misalnya beli apalagi vitamin-vitamin yang snack-snacknya juga sugar glider itu tergolong nggak murah karena memang walaupun konsumsinya dikit tapi harganya jangan yang murah ya, karena fish snack aja seperti contoh fish snack yang beredar di pasaran itu kan ada 2 versi. Yang pengalaman saya itu ada yang versi murah, ada yang versi mahal. Nah, versi murah ini ternyata
kebanyakan sugar glider itu keracunan. Mungkin teman-teman nggak pernah merasakan atau jarang melihat sugar glider keracunan fish snack ya. Tapi teman-teman breeder, teman-teman yang sudah pernah sugar glider dan pernah memberikan fish snack yang abal-abal gitu, yang tanpa merek, yang melipetkan sendiri, yang harganya murah, itu biasanya kurang bisa diterima oleh pencerna sugar glider. Saya nggak bilang itu beracun atau apa enggak ya, tapi memang sensitif banget pencernaan sugar glider itu. Dan akhirnya banyak dari sugar glider yang sudah memakan fish snack tersebut mati gitu. Dan yang terakhir juga makanan yang paling rawan tuh apa, bubur sun curah ya. Saya tidak menjelek-jelekan dan saya tidak menjatuhkan jualannya, yang ada misalnya ada teman-teman yang jualan bubur sun curah itu nggak apa-apa, tapi jangan saya sarankan itu tidak memberikannya ke sugar glider. Kalau ke musang mungkin masih aman, ke hewan-hewan lain mungkin masih aman, tapi untuk sugar glider itu sangat-sangat sensitif ya. Buat teman-teman yang pernah nyoba, silakan tulis di komentar. Kira-kira apa saja yang sudah pernah teman-teman alami di sugar glidernya? Kira-kira pengalaman apa yang pernah teman-teman alami di saat memelihara sugar glider itu? Apakah ada yang sama? Ataukah ada hal-hal baru atau penyakit-penyakit baru atau indikasi-indikasi dari makanan-makanan baru atau efek dari makan-makan yang sudah pernah beredar di pasaran. Dan yang terakhir untuk video kali ini yaitu pesan buat teman-teman, kalau mau cari sugar glider murah jangan tanya kualitasnya yang bagus, takutnya nanti sampai dibohongin dan kecewa. Ya mungkin masih ada satu dua yang jual BU dan lain-lain, tapi jangan meminta kualitasnya yang bagus ya, jangan berharap, bukan jangan meminta, kalian meminta berhak, yang penting deal-dealan, tapi jangan berharap lebih dari harga yang kalian keluarkan ketika kalian punya modal yang dikit gitu loh. Jadi yang ada dua hal yang memang harus dipahami oleh beberapa peternak sugar glider, entah itu pemula ataupun yang sudah lama mau berternak sugar glider itu. Satu, usahakan modalnya itu 3 kali lipat dari harga sugar glider. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memanajemen si sugar glider ini itu sehat. Jangan mencari sugar glider yang murah tapi kalian pengennya sugar glider yang bagus, yang sempurna, yang sehat. Itu sih tipsnya. Jadi buat teman-teman ini sebenarnya sedikit sharing aja juga, sharing sedikit, karena banyak teman-teman yang merasa gagal dalam memelihara sugar glider karena sugar glidernya mati, termasuk karena karang gigi juga karena identifikasi pertama adalah karena pencernaan. Terus ada yang tanya, Mas berarti apakah harus dengan air panas, bubur sunnya itu air hangat gitu. Itu bagus, pakai air hangat bagus. Cuma ketika mau ngasihkan ke sugar glider, dinginkan dulu, jangan sampai kalian kasihkan ke sugar glider itu dalam kondisi yang hangat-hangat kuku. Gitu. Karena sugar glider itu tidak terbiasa dengan suhu yang panas, karena sugar glider itu suka dengan cuaca yang relatif rendah, sekitar kurang lebih 20 derajat Celcius. Gitu. Karena sugar glider itu sebenarnya bukan hewan di padang pasir ya. Jadi suhunya harus suhu alam sekitar 20 derajat sampai maksimal ke 25 derajat Celcius. Gitu ya teman-teman ya. Nah ya, kalau ada teman-teman yang mau tanya, sharing-sharing tanya dan masih kurang paham dengan cara peternak sugar glider, kita silakan cek aja, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan balas dengan VT ataupun dengan video panjang seperti ini. Ya kalau pengen cepat nanti saya jawab dengan video short atau video pendek. Buat teman-teman yang sudah komentar dan belum saya balas, izin waktunya ya, izin untuk minta waktu pelan-pelan, saya akan jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan kalian. Buat teman-teman yang nggak sabar pengen saya jawab secara langsung, bisa kontak WA saya. WA saya ada di profil YouTube saya di 089 6644912334. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam grabbing.